Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Lainatul Arafah dari PLP Universitas Siliwangi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi. Telah kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ yang mendukung kerja sistem gerak itu diantaranya rangka atau alat gerak pasif. Terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Nah sekarang, apakah setiap tulang itu menyusun tubuh manusia berbeda bentuknya? Bagaimana kaitan bentuk tulang dengan fungsi tulang-tulang tersebut? Semua permasalahan itu akan kita bahas melalui pertemuan kali ini, yaitu struktur dan proses pembentukan tulang pada manusia. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan struktur tulang pada manusia melalui studi literatur. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis tulang penyusun rangka tubuh dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan tulang melalui studi literatur. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan tulang? Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang itu memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke arah dalam berturut-turut. Yang pertama ada peristeum. Peristeum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Yang kedua ada tulang kompak. Tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, halus dan sedikit berongga. Yang ketiga ada tulang spons, yaitu lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat ada endosteum, yaitu lapisan yang terdiri dari jaringan areolar vaskular yang melapisi sumsum. Yang kelima ada sumsum tulang, yaitu bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jari dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan atas 5 macam. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang pipa atau biasa disebut dengan tulang panjang merupakan tulang yang berbentuk seperti tabung dan berongga. Bagian ujung tulangnya berukuran lebih luas karena berfungsi untuk menghubungkan dengan tulang lainnya. Contoh tulang pipa ini dapat ditemukan pada betis, paha, pengumpil, dan lengan atas. Yang kedua ada tulang pipi. Tulang pipi merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh tulang pipi ini dapat ditemukan di bagian rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk kubus yang dapat ditemukan di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang keempat ada tulang tidak beraturan. Tulang ini tidak memiliki bentuk spesifik seperti tulang pinggul, tulang belakang, dan tulang penyusun wajah. Dan yang terakhir ada tulang sesamoid. Tulang ini ukurannya sangat kecil seperti biji wijen. Tulang ini juga dapat ditemukan di bagian patella atau tempurung lutut. Setidaknya ada 270 tulang yang membentuk rangka manusia pada saat ia lahir. Jumlah ini lalu menyusut menjadi sekitar 206 tulang saat memasuki usia dewasa. Sebagai akibat adanya beberapa tulang yang bergabung bersama. Tulang-tulang ini menyusun rangka manusia kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada rangka aksial dan yang kedua ada rangka apendikular. Yang pertama ada rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka yang ada pada sumbu tubuh. Rangka ini tersusun atas 80 tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tugasnya menjaga postur manusia agar tetap tegak, dengan cara mentransmisikan berat dari kepala, leher, dan badan di bagian atas. Yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang ini disusun oleh 22 buah tulang, di mana masing-masing itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tulang kranial dan fasial. Yang kedua ada tulang telinga atau tulang hyoid. Tulang ini tersusun atas 3 pasang tulang pendengaran, yaitu malleus atau martil, yang kedua ada incus atau landasan, dan stapes atau sangurti. Tulang-tulang tersebut berfungsi untuk menerima dan mengantarkan impuls suara dari membran timpani ke koklea. Tulang hyoid ada tulang berbentuk seperti huruf U yang berada di antara laring dan mandibula. Tulang ini hanya berjumlah 1 buah dan berfungsi sebagai tempat meletaknya lidah dan otot mulut.
Yang ketiga ada tulang belakang. Tulang belakang merupakan tulang yang memanjang mulai dari leher sampai tulang ekor. Bentuk tulang belakang ini menyerupai lengkungan, sehingga memungkinkan tubuh melakukan aktivitas seperti duduk, berdiri, berbaring, dan sebagainya. Ruas-ruas tulang belakang ini terdiri atas 33 buah ruas tulang. Fungsi rangka manusia ini untuk menegakkan badan, menjaga keseimbangan, menyokong kepala dan tangan, serta menjadi tempat melekatnya otot, tulang rusuk, dan beberapa organ. Yang keempat ada tulang dada atau sternum. Tulang dada ini berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang rusuk sejati dan bersama tulang rusuk membentuk rongga dada. Tidak hanya itu, tulang ini juga berfungsi melindungi organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Pada bagian tulang ini terdapat bagian kepala atau manubrium, terletak di bagian atas dari tulang dada. Tempat ini melekatnya tulang rusuk yang pertama dan kedua. Selanjutnya ada bagian badang. Terletak di bagian tengah merupakan tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke-7. Gabungan tulang rusuk ke-8 sampai ke-10. Dan yang terakhir ada ekor, yaitu berupa tulang rawan terletak di bagian bawah. Yang kelima ada tulang rusuk. Tulang rusuk merupakan tulang yang bagian belakangnya melekat pada tulang punggung. Tulang ini berjumlah 12 pasang dan terdiri dari 3 macam, yaitu ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang rusuk ini berfungsi untuk membentuk rongga dada. Yang pertama ada tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati ini berjumlah 7 pasang, di mana ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depan melekat pada tulang dada. Yang kedua ada tulang rusuk palsu, yaitu berjumlah 3 pasang. Ujung belakang melekat pada tulang belakang, sedangkan ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya. Yang ketiga ada tulang rusuk melayang. Tulang rusuk ini berjumlah 2 pasang. Di sini ujung belakang melekat pada tulang belakang, sedangkan ujung depan bebas tidak melekat. Selanjutnya ada rangka apendikular. Rangka apendikular merupakan alat gerak yang melengkapi rangka aksial, berfungsi sebagai penggerak tubuh. Dalam hal ini menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Tersusun atas alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul. Tulang ini berjumlah 126 buah. Yang pertama ada alat gerak atas. Alat gerak atas ini terdiri dari humerus atau tulang lengan atas, meliputi kelompok tulang panjang atau pipa, ujung atasnya besar, halus, dan dikelilingi oleh tulang belikat. Yang kedua ada radius atau ulna, yang memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Yang ketiga ada karpal atau pergelangan tangan, terdiri dari 8 buah tulang yang saling dihubungkan oleh ligamen. Yang keempat ada metakarpal atau telapak tangan, tersusun atas 5 buah jari, di bagian atas berhubungan dengan tulang pergelangan tangan, sedangkan di bagian bawah berhubungan dengan tulang-tulang jari. Yang terakhir ada tulang jari-jari atau phalanges, yang tersusun atas 14 tulang, setiap jari itu tersusun dari 3 tulang kecuali ibu jari yang hanya punya 2 tulang. Yang selanjutnya yaitu ada gelang bahu. Gelang bahu tersusun atas 2 tulang, yaitu tulang selangka atau clavikula dan tulang belikat atau scapula. Yang ketiga yaitu ada alat gerak bawah, terdiri atas femur atau tulang paha, yang meliputi kelompok tulang panjang dan bisa ditemukan dari gelang panggul sampai ke lutut. Yang kedua ada tibia atau fibula, yaitu tulang kering dan tulang betis. Ukuran tulang kering ini lebih besar dibandingkan dengan tulang betis, karena berfungsi untuk menahan beban atau berat tubuh. Tulang betis ini juga merupakan tempat melekatnya beberapa otot. Yang ketiga ada patella atau tempurung lutut, yang terletak antara femur dengan tibia dan berfungsi untuk melindungi sendi lutut dan memberikan kekuatan pada tendon yang membentuk lutut. Kemudian ada tarsal atau tulang pergelangan kaki, meliputi tulang pendek dan tersusun atas 8 tulang dengan salah satunya adalah tulang tumit. Selanjutnya ada metatarsal atau tulang telapak kaki, tersusun atas 5 tulang secara mendatar, dan yang terakhir ada phalanges atau tulang jari-jari kaki. Tiap jari itu tersusun atas 3 tulang, kecuali ibu jari yang tersusun atas 2 tulang. Selanjutnya yaitu ada gelang panggul. Gelang panggul merupakan gabungan 3 buah tulang yang bersatu, yaitu gelang berfungsi sebagai penyangga berat badan dan melindungi uterus dan kandung kemih. Gelang panggul ini terdiri dari tulang usus. Tulang usus terdiri dari kiri dan kanan. Fungsinya adalah menyokong berat badan dan postur tubuh.
sebagai titik jangka otot, tendon, dan ligamen, serta melindungi organ-organ bagian dalam. Kemudian ada tulang pinggul, merupakan sebuah rongga yang dibentuk oleh sambungan antara tulang-tulang panggul. Fungsinya adalah menyangga berat badan bagian atas ketika sedang duduk, berdiri, dan beraktivitas. Kemudian ada tulang duduk, berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke atas. Fungsinya adalah membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. Dan yang terakhir ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan ini memiliki dua cabang, satu menuju ke samping atas dan satu lagi menuju ke samping bawah. Fungsinya adalah melindungi alat atau organ reproduksi. Selanjutnya yaitu ada proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang ini dikenal juga dengan istilah osteogenesis atau osifikasi. Pada akhir minggu ke-8 setelah pembuahan, pola kerangka berbentuk dalam tulang rawan dan membran jaringan ikat. Kemudian osifikasi dimulai, yaitu osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Tiga jenis sel ini terlibat dalam pengembangan, pertumbuhan, dan remodeling tulang. Osteoblas adalah sel pembentuk tulang, osteosit adalah sel tulang dewasa, dan osteoklas yaitu berfungsi memecah dan menyerap kembali tulang yang rusak. Ada dua jenis osifikasi, yakni osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Yang pertama ada osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran ini adalah proses pembentukan tulang tengkorak dan tulang cangkang. Selama osifikasi intramembran di tengkorak, sel-sel mesenkimal berasal dari perkembangan saraf menjadi nodul padat. Proses ini diawali dengan sel puncak mesenkimal atau sel yang dapat berdiferensiasi, yang berkumpul dan membentuk osteoblas. Saat inilah osifikasi dimulai dan mencakup tahap-tahap yaitu osteoblas. Kemudian menghasilkan osteosit yaitu tulang yang belum termineralisasi atau matriks. Lalu sel puncak mesenkimal terus berdiferensiasi. Selanjutnya osteoblas bermigrasi ke membran dan menyimpan matriks tulang di sekitar mereka. Lalu osteoblas yang dikelilingi oleh matriks kemudian berdiferensiasi menjadi osteosit kemudian mengeras dalam hitungan hari. Yang kedua ada osifikasi endokondral. Osifikasi ini melibatkan pergantian tulang rawan hialin dengan jaringan tulang. Dalam proses ini, tulang rawan hialin merupakan model atau cetak biru tulang yang akan dibentuk. Pada bulan ketiga setelah pembuahan, perikondrium yang mengelilingi model tulang rawan hialin terinfiltrasi dengan pembuluh darah dan osteoblas kemudian berubah menjadi periosteum. Lalu osteoblas berkumpul pada dinding diafisis dan membentuk bone collar. Selanjutnya pada saat yang sama, tulang rawan di tengah diafis mulai hancur. Kemudian osteoblas menembus tulang rawan yang hancur dan menggantikannya dengan tulang spons. Proses ini membentuk pusat osifikasi primer. Osifikasi berlanjut dari pusat ke ujung tulang. Setelah tulang spons terbentuk dalam diafisis, osteoklas memecah tulang yang baru terbentuk untuk membuka rongga meduler. Tulang rawan di fiasis ini terus tumbuh sehingga tulang berkembang bertambah panjang. Biasanya setelah kelahiran, pusat osifikasi sekunder ini berbentuk pada epifisis. Osifikasi di epifisis mirip dengan diafisis. Hanya saja tulang spons tetap dipertahankan. Ketika osifikasi sekunder selesai, tulang rawan hialin sepenuhnya digantikan oleh tulang keras, kecuali pada dua area, yaitu bagian dari tulang rawan hialin yang tetap berada di atas permukaan epifisis sebagai tulang rawan artikular. Bagian tulang rawan lainnya berada di antara epifisis dan diafisis. Hal ini merupakan lempeng epifisis atau daerah pertumbuhan ini, tulang tumbuh panjang di lempeng epifisis dengan proses yang mirip dengan osifikasi endokondral. Tulang rawan di daerah lempeng epifisis ini terus tumbuh secara mitosis. Kondrosit yang berada di area sebelah diafisis kemudian menua dan berdegenerasi. Osteoblas bergerak dan mengeraskan matriks untuk membentuk tulang. Proses ini berlanjut hingga pertumbuhan tulang rawan melambat dan akhirnya berhenti. Pertumbuhan tulang rawan biasanya berhenti pada awal usia 20 tahunan. Saat itu, lempeng epifisis telah benar-benar mengeras hingga hanya garis epifisis tipis yang tersisa. Dengan demikian, tulang tidak bisa lagi tumbuh panjang. Meskipun tulang berhenti tumbuh panjang, kepadatan atau diameter tulang ini dapat terus meningkat sepanjang hidup. Khususnya sebagai tanggapan terhadap stres fisik akibat peningkatan aktivitas otot atau kondisi berat badan. Peningkatan diameter ini disebut dengan pertumbuhan aposiosional.
Osteoblast di periosteum membentuk tulang padat di sekitar permukaan tulang luar. Pada saat yang sama, osteoklast di endosteum memecah tulang pada permukaan tulang internal di sekitar rongga meduler. Kedua proses tersebut meningkatkan diameter tulang, namun pada saat yang sama menjaga tulang tidak terlalu berat dan besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang yang pertama ada genetik. Tinggi badan anak secara umum bergantung pada orang tua. Anak-anak dari orang tua yang tinggi biasanya mempunyai badan yang tinggi juga. Yang kedua, faktor nutrisi. Pada suplai bahan makanan yang mengandung kalsium, fosfat, protein, vitamin A, C, D sangat penting untuk generasi pertumbuhan tulang serta untuk memelihara rangka yang sehat. Yang ketiga ada faktor endokrin. Faktor ini terdiri dari hormon paratiroid atau PTH, yang satu sama lain itu saling berlawanan dalam memelihara kadar kalsium darah. Sekresi PTH ini terjadi dengan cara merangsang osteoklas, reabsorpsi tulang, dan melepas kalsium ke dalam darah. Yang kedua, merangsang absorpsi kalsium dan fosfat dari usus. Yang ketiga, mereabsorpsi kalsium dari tubulus renalis. Selanjutnya ada tirokalsitonin, hormon yang dihasilkan dari sel-sel parafolikuler dari kelenjar tiroid dan cara kerjanya menghambat resorpsi tulang. Yang ketiga, ada hormon pertumbuhan yang dihasilkan hipofise anterior untuk bertambah banyak secara normal dan memelihara tinggi badan yang normal dari seseorang. Dan tiroksi bertanggung jawab untuk pertumbuhan tulang yang layak dan remodeling tulang dan kematangan tulang. Selanjutnya ada faktor persarapan. Gangguan suplai persarapan ini mengakibatkan penipisan tulang. Yang pertama ada faktor mekanis, yaitu kekuatan dan arah dari tuberkula tulang ditentukan oleh gaya-gaya mekanis yang bekerja padanya. Dan yang kedua yaitu ada penyakit, yaitu yang mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap pertumbuhan tulang. Kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke arah dalam, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Yang kedua, macam-macam tulang berdasarkan bentuknya, yaitu ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Yang ketiga, yaitu tulang-tulang yang menyusun rangka manusia ini menjadi dua bagian, yaitu rangka aksial yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang telinga, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Dan kerangka apendikular terdiri dari alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang itu ada genetik, faktor nutrisi, faktor endokrin, dan faktor persarapan. Selanjutnya, silakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan bersama kelompok masing-masing, dan jangan lupa untuk mengikuti proses materi kali ini secara individu. Untuk minggu selanjutnya, kita akan membahas tentang kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Untuk itu, Ibu harap kalian dapat mempelajari terlebih dahulu tentang materi tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kali ini telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa di komen di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.